Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat membawa manfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'udzu min dhurriyyatil wahid wa bina min dhurriyyatin wa ta'ala bil ma'ruf wa hasina selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Ahmad Fakih hadir. Kemudian Muhammad Hilmi Aska hadir. Muhammad Sukron hadir. Tahlil Bagas hadir. Erwin kemana? Pulang. Pak Ik pulang juga. Kemudian Nadina, Nesa, nggak ada. Noviana, Justin, Faiza, baik. Hari ini kita akan belajar yang namanya struktur kontrol percabangan. Nanti seperti apa? Tapi sebelumnya saya ingin merefleksi pembelajaran yang kemarin terlebih dahulu. Kita kan kemarin sudah belajar. Ya, apa yang sudah kamu pelajari pada materi yang sebelumnya? Masih ingat nggak yang kemarin kita belajar apa? Apa yang pertama? Algoritma. Yang kedua apa? Flowchart. Flowchart itu adalah teknik penulisan algoritma. Jadi kemarin ada teknik penulisan algoritma ada berapa? Masih ingat apa enggak? Ada berapa? 3. Yang pertama apa? Bahasa apa kemarin ayo? Bahasa natural atau kalau kita bahasa Indonesia. Yang kedua yang campuran itu loh. Ada bahasa Indonesianya, ada bahasa pemrogramannya, namanya pseudocode atau pseudocode. Bahasa Inggrisnya pseudocode. Kemudian yang 3 itu yang gambar-gambar itu loh. Flowchart. Jadi teknik penulisan algoritma kan ada 3, yaitu yang pertama bahasa natural, yang kedua pseudocode, yang ketiga flowchart. Itu namanya adalah teknik penulisan algoritma. Kemudian ada lagi struktur dasar algoritma. Masih ingat apa enggak? Yang pertama ada kemarin yang mobil lurus itu namanya apa? Berurutan. Nah, hari ini kita belajar yang kedua, yaitu belajar tentang struktur kontrol percabangan. Jadi struktur dasar algoritma itu ada 3. Yang pertama kemarin sudah, itu berurutan. Sekarang kita belajar struktur kontrol percabangan. Tapi sebelumnya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ini kita
kita mengimplementasikan struktur kontrol percabangan satu kondisi. Jadi nanti ada percabangan satu kondisi itu seperti apa. Kemudian menyimpulkan struktur kontrol percabangan dua kondisi. Jadi ada satu kondisi, ada dua kondisi juga. Kemudian menyimpulkan membuat program dari algoritma flowchart berbentuk percabangan lebih dari dua kondisi. Kemudian yang terakhir adalah membuat program dari algoritma flowchart berbentuk percabangan bersarang. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Tapi sebelumnya silahkan download dulu bahan ajarnya atau materinya. Silahkan buka itu smkmuhtarsyafaat.sch.id, silahkan diakses. Buka browsernya, silahkan akses. SMK Mukhtar Syafaat, tidak ada petiknya. mukhtarsyafaat.sch.id. Di bawah sendiri materinya, bawah sendiri namanya adalah untuk perangkat rencana aksi 2. Silakan diklik. Di bawah cari yang itu ada perangkat rencana aksi 2. Silakan, di situ ada bahan ajar, silakan di-download bisa. Kemudian ada media pembelajaran sampai LKPD, sampai kisi-kisi, semuanya bisa di-download. Silakan di-download untuk dipelajari. Yang bahan ajar aja dulu yang di-download. Bahan ajar itu adalah materi kita pada hari ini. Itu membahas tentang struktur kontrol percabangan. Silakan sambil dibaca, download dulu gak apa-apa, dibaca. Bawah, materinya di bawah, enggak di bawah. Nah itu, di C isi bahan ajar. Itu adalah materinya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Yang perempuan sudah? Hari yang bahan ajar. Ya, sementara sudah dulu garis besar materi yang akan kita pelajari pada hari ini itu adalah tentang percabangan. Percabangan atau kalau di pemrograman itu untuk mengambil sebuah keputusan
atau istilahnya branching atau selection, menyeleksi. Jadi nanti biasanya ditandai dengan if. Kalau di pemrograman kita menggunakan bahasa Inggris, itu ditandai dengan if. Entah itu di Visual Basic, entah itu di Java atau di PHP. Nanti kalau belajar PHP di kelas selanjutnya, itu nanti akan ditandai dengan if. Atau kalau bahasa Indonesianya jika. Jadi ada jika. Berarti kalau ada jika itu masih ada yang namanya seleksi. Namanya adalah struktur kontrol percabangan. Struktur kontrol yang digunakan untuk memutuskan kode program mana yang akan dikerjakan berdasarkan suatu kondisi tertentu. Jadi nanti kalau di bahasa pemrograman itu kan ada menyeleksi sebuah permasalahan. Jadi jika nanti kondisinya A, berarti hasilnya apa? Jika kondisi B, maka hasilnya apa? Sehingga nanti kalau ada syarat, misalkan jika A sekian, berarti nanti di situ akan berhenti di situ skripnya. Misalkan ada if buahnya. Ketika di if pertama itu syaratnya sudah terpenuhi, if yang kedua, ketiga dan keempat itu sudah tidak akan dieksekusi lagi. Jadi sudah berhenti di situ. Jadi memutuskan kode programnya yang akan dieksekusi. Jadi nggak semuanya bahasa pemrograman itu nanti akan dieksekusi semuanya, enggak. Tapi ketika ada if nanti cuma diseleksi, oh kalau di sini sudah terpenuhi, berarti nggak akan dilanjut lagi. Ini saya contohkan gini, jika kamu harus membayar uang sekolah, tapi kamu belum mempunyai uang, apa yang kamu lakukan? Pernyataan. Oh kalau di sini pernyataan ya, pernyataan. Cara lain mungkin. Jadi misalkan deadline pembayaran di pondok itu maksimal tanggal 20. Sekarang sudah misalkan tanggal 19. Kalian belum dapat kiriman. Dijanjini besok sama orang tuanya. Sampai tanggal 20 sampai siang belum ada kabar, belum dapat kiriman. Padahal tanggal 20 adalah hari terakhir pembayaran dan itu wajib dibayar. Nah, jika belum punya uang, berarti kalian kan harus berpikir mencari uang, mencari cara. Kalian mencari uang di pondok, mencari cara supaya dapat dispensasi lah biasanya, dan supaya dapat dispensasi. Nah, itu adalah contoh-contoh sebuah kondisi pemecahan masalah. Jika belum punya uang, bisa mungkin yang pertama pinjam temannya. Udah kalau memang sudah dapat ya sudah, berarti kan kondisinya akan berhenti di situ sudah. Oh dapat pinjaman dari temannya. Oh ternyata temannya juga nggak punya uang, berarti mungkin gimana? Minta surat apa mau dispensasi pernyataan. Nah surat pernyataan itu adalah sebuah mungkin kondisi yang kedua. Berarti kondisi pertama pinjam uang sudah ada, berarti yang surat pernyataan nggak usah, berarti tinggal bayar aja ke pondok. Tetapi kalau misalkan pinjam uang tadi kok nggak ada, berarti kan solusi yang kedua, yaitu surat pernyataan. Jadi itu adalah contoh-contoh di kehidupan sehari-hari kalian. Nah itu bisa diterapkan. Dan nanti itu juga akan bisa diterapkan di pemrograman. Jadi banyak contoh yang ada di sekitar kalian itu penerapan sebuah seleksi, penyeleksian. Jika misalkan sekarang jika Bagas itu mendapat nilai 100, maka akan diberikan HP oleh orang tuanya. Nah, itu kan sebuah kondisi-kondisi yang menuntut ada hasilnya. Mungkin contoh lagi, jika dapat cuma 50 dapat hukuman. Nah, itu kan adalah contoh-contoh penyeleksian. Jadi bersyarat. Kalau kemarin kan berurutan, panjang kali lebar kan menghasilkan alas. Itu aja urut aja. Kan nggak ada sebuah kondisi jika bagaimana nggak ada. Nah, kalau di sini nanti ini akan kita menerapkan penggunaan if-nya. Bagaimana sebuah kontrol percabangan itu diimplementasikan dalam program aplikasi. Saya lanjutkan. Ini yang pertama adalah contoh
percabangan satu kondisi. Nanti satu kondisi, coba itu sekalian dilihat di bahan ajarnya. Percabangan satu kondisi digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program dan menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi. Ini satu kondisi. Jadi yang dibaca cuma satu kondisi aja dulu, yang lain belum. Nah, ini kalau sintaknya, kalau nanti sintak di Visual Studionya itu seperti ini. If kondisi itu adalah ya misalkan jika Bagas dapat nilai 90, itu namanya adalah kondisinya. Nah, statement ini adalah mungkin hasilnya. Jika Bagas itu mendapat nilai 90, maka mungkin sama orang tuanya dikasih HP, dikasih hadiah mobil atau apa. Nah, itu namanya adalah statement. Jadi sintaknya adalah seperti ini. Ini satu kondisi. Nah, di pemrograman apapun, khususnya di VBNet ini atau Visual Studio 2010 ini nanti, ini ditandai dengan if then. If itu kan bahasa Indonesianya apa? Jika. Then maka. And if ini adalah sebagai penutupnya dari if. Jadi kalau di Visual Studio itu ada skrip pembukanya, ada skrip penutupnya. Nah, jika Bagas mendapat nilai 10, maka gitu loh cara bacanya. Kalau di pemrograman seperti ini, maka dapat apa gitu. Nah, ini sintak dasarnya seperti ini. Nah, kalau digambarkan di flowchart itu seperti ini. Masih ingat? Ini gambar apa? Gambar apa yuk? Wajib. Masih ingat kemarin? Waktu gambar flowchart kemarin, ayo coba browsing simbol flowchart yang seperti ini untuk membaca sebuah kondisi. Ini simbol apa ini? Simbol apa yang digunakan? Ketemu? Cuman ini gambarnya saya potong aja. Sebenarnya kan ada terminatornya kan. Cuman ini saya hilangkan. Cuman intinya pada bagian ini, kondisi ini apa? Dekisian artinya apa? Artinya yes or no. Artinya, jadi dekisian itu menggambarkan apa? Jadi membaca sebuah kondisi. Jadi kalau di pemrograman itu nanti di sini akan dibaca benar nggak data itu. Di komputer itu cuman ada dua kondisi. Lek gak benar yo salah. Cuman gitu aja. Gak ono atau benar atau salah nggak ada kalau di komputer. Pilihnya cuma dua, benar dan salah. Jadi kalau ditanya bisa atau tidak, insya Allah nggak ada berarti. Jawabannya cuma bisa dan tidak. Itu kalau di komputer. Ini dia menyeleksi. Jadi ini decision ini menggambarkan untuk menyeleksi data. Data yang diinput itu sudah benar apa belum? Jika benar, berarti nanti arahnya ini ke kanan. Yes, nanti ada pernyataan. Kalau tidak, berarti nanti ada kondisi yang lain lagi. Karena ini satu kondisi, berarti nanti di sini sudah berhenti. Saya lanjutkan. Nah, ini contohnya. Ini kalau nanti diimplementasikan di Visual Studio-nya paling tidak seperti ini gambarannya. Nanti kita praktekkan bareng-bareng. Nah, lanjut saja. Percabangan dua kondisi. Dua kondisi. Kalau tadi itu statementnya kan cuma satu. Kalau tadi kok satu kondisi, statementnya cuma satu. Kalau ini percabangan dua kondisi itu ada dua. Jika kondisi A, misalkan ini kondisi A, berarti nanti statementnya satu. Berarti selain kondisi A ini, berarti nanti dia akan lari pada statement 2 ini. Jika syarat ini tidak terpenuhi,
Misalkan di sini jika Bagas dapat nilai 100 akan mendapat HP. Nah, Bagas itu dapat 100 atau enggak? Nah, jika tidak, dia akan larinya ke bawah ini. Nah, jadi selain jika kondisi yang pertama tidak terpenuhi syaratnya, program itu langsung akan membaca kondisi yang ini. Jadi else itu adalah selain dari kondisi yang di atasnya. Kalau digambarkan di flowchart itu seperti ini. Ini tetap ada decision-nya sebagai seleksinya, menyeleksi. Kalau memang data yang dimasukkan adalah benar, berarti nanti pernyataannya satu, pernyataan ke sini. Kalau nanti salah, berarti nanti arahnya ke bawah ini. Jadi nanti dari flowchart itu saja, programmer itu akan tahu, oh alurnya program itu seperti ini, alurnya program seperti ini. Jadi sudah tahu. Tanpa programmer itu harus penelitian terlebih dahulu. Jadi yang penelitian itu adalah orang analisanya. Ini percabangan dua kondisi. Ada lagi yang lebih dari dua kondisi. Ini contoh aja, nanti kita terapkan bareng-bareng. Percabangan lebih dari dua kondisi. Nah, ini kalau lebih dua kondisinya, berarti nanti seperti ini sintaksnya paling tidak. Ada if then, ada else if, baru yang terakhir itu adalah else. Baru nanti ada and if-nya. Nah, di antaranya ini adalah ada statement. Jadi misal if kondisi 1, maka statement 1 itu bagaimana? Else if sama saja. If jika kondisi 2 seperti ini, maka statement 2 yang akan dieksekusi. Nah, jika kondisi 2 ini tidak terpenuhi semuanya, berarti nanti akan lari pada kondisi yang ketiga ini. Jadi lari akan yang kondisi ketiga statement 3. Itu namanya adalah percabangan lebih dari dua kondisi. Terus sampai berapa kondisi? Ya tergantung dengan kondisi yang ada dalam misalkan sebuah instansi. Ada berapa variabel mungkin kira-kira. Ada berapa faktor di situ yang mengharuskan banyak if. Ya bebas di situ banyak if ya nggak apa-apa. Karena memang di situ memang sangat dibutuhkan. Ini baca dulu. Nah, ini bersarang atau bertingkat. Jadi kalau bertingkat itu tidak ada if, kemudian di dalamnya juga ada if lagi. Nah, ini kalau if ini satu, ini satu paket dengan yang ini, else if ini. Makanya kenapa kalau di Visual Studio itu dibuat agak menjorok ke dalam, kok tidak lurus di kiri semuanya. Itu untuk memudahkan kita dalam membaca. Jadi misalkan if ini, if ini pembuka ini berarti nanti gabungannya adalah else if ini dan else ini. Jadi nanti di bawah ada and if. Nah, if yang ini itu sudah berdiri sendiri lagi. Sehingga kenapa kok kadang ada agak dibuat menjorok ke dalam tulisannya. Itu untuk memudahkan dalam pembacaan skrip. Programnya yo nggak perlu baca. Kita yang baca itu untuk biar lebih mudah saja. Nah, jadi bersyarat atau bertingkat itu di dalamnya if, if lagi, ada if lagi. Misalkan ini, if kondisi 1 berarti nanti yang dieksekusi adalah ini kabeh. Setelah ada pernyataan 1 itu masih dibaca lagi. Kondisi ini itu sesuai tidak dengan kondisi yang ini. Jadi ada syarat lagi di sini. Mungkin agak masih beragam, nanti bisa diimplementasikan. Kalau kondisi 1 ini tidak terpenuhi, berarti dia langsung larinya ke sini, bukan ke sini. Kalau kondisi 1 ini tidak terpenuhi, berarti dia langsung larinya skip ke sini. Tidak, ini dilewati. Nah, maksudnya if itu sensinya seperti itu. Dia akan mengeksekusi kode program mana yang mau dijalankan. Jika ini kondisinya syaratnya tidak terpenuhi, ya ini akan dilewati ini. Ini akan dilewati, dia langsung melanjutkan ke kondisi yang ini. Oh ternyata di sini kok tidak terpenuhi lagi. Nah ini nanti ya larinya ke bawahnya lagi sampai nanti ke and if.
itu dia terus berjalan ke bawah. Tapi kalau nanti misalkan di script yang pertama sudah terpenuhi, ya sudah. Script yang kedua, ketiga, empat itu tidak direken mana. Karena syaratnya sudah terpenuhi di atas. Begitu juga sebaliknya ini mau. Karena di atas itu scriptnya tidak terpenuhi syaratnya, berarti dia akan langsung otomatis loncat ke kondisi yang kedua. Ini adalah ada beberapa percabangan. Nanti ada yang pertama percabangan satu kondisi, kemudian ada dua kondisi, kemudian dua lebih itu bisa berapa? Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Kalau ini intinya adalah pada bertingkatnya. Jadi di dalamnya if itu ada if itu ada 4. Nanti ini terapkan aja, nanti aja. Dari materi ini ada yang bertanya? Ayo, Bagas apa? Ya. Jika sebuah kondisinya banyak yang dibaca, terus if-nya apa juga banyak, Pak? Seperti itu. Ya, jadi penggunaan if itu didasarkan pada kebutuhan. Misalkan di sini ada 20 siswa. Jika siswa A itu mendapat nilai apa, berarti nanti hasilnya bagaimana? Ya tetap if sampai 20. Jadi tidak ada batasan penulisan if. Tergantung di situ kondisinya pengen dibaca berapa, yang pengen dibaca itu ada berapa. Kalau ada 100, ya 100 nggak apa-apa. Karena memang itu adalah kebutuhannya, kebutuhan program aplikasi itu. Kalau sudah jadi scriptnya itu bisa sampai puluhan ribuan, banyak. Kalau kalian masih belajar kemarin masih berapa kan? Mungkin 10 baris kan. Kalau sudah jadi program yang sudah besar, itu semuanya scriptnya bisa sampai 100 baris itu masih sedikit. 100 baris itu bisa sampai 1000 baris banyak. Di dalamnya apa ya? Termasuk mungkin ada if itu di tempat sana, mungkin di Batam sana ada if-nya, di kondisi ini ada if-nya. Juga apa-apa. Itu adalah kebutuhan program aplikasi. Jadi sebanyak apapun gak jadi masalah. Yang penting sintak penulisannya benar. Maksudnya benar piye? Kayak tadi ada if then and if gitu loh. Itu adalah sintaknya. Kalau itu jangan dikurangi. Kalau masalah if-nya ada berapa enggak masalah. Tapi kalau tulisan if then-nya dikurangi enetok enggak boleh. Karena kan kalau di bahasa pemrograman hurufnya kurang satu saja itu akan apa yang terjadi? Error. Nah, ada lagi yang bertanya apa? Kemarin kan kita sudah belajar struktur kontrol berurutan. Ya. Sekarang struktur kontrol Percabangan. Terus perbedaannya apa? perbedaan antara struktur kontrol berurutan dengan struktur kontrol percabangan. Ada yang bisa jawab? Ayo, bedanya apa kira-kira? Ada yang bisa? Bedanya struktur berurutan dengan percabangan. Bedanya, kalau berurutan itu sudah jelas. Kalau kemarin digambarkan mobil itu lajunya lurus, jadi gak belok-belok. Jadi kalau di dalam program berarti input terus, tidak ada jika bagaimana. Kayak kemarin itu luas persegi panjang itu kan tidak ada seleksinya, tidak ada bercabangnya. Dia lurus, input panjang, input lebar, kemudian dikalikan, kemudian menghasilkan sebuah luas. Itu kan berurutan terus. Nah, itu namanya adalah berurutan. Udah belum yang berurutan? Nah, masuk ya. Nah, kemudian kalau percabangan itu bagaimana? Dia menyeleksi. Saya contohkan misalkan gini. A plus B sama dengan C. Nah, ini masih berurutan. A tambah B plus C. Nah, nanti jika ada pertanyaan lagi,
Jika B-nya belum diketahui, nah, itu menjadi percabangan, dia menyeleksi. Misalkan yang diketahui ini angkanya dan ini. Ini kan nanti dia akan membaca sebuah kondisi. Loh, jika B-nya belum diketahui bagaimana? Berarti kan ada jika. Jika berarti nanti akan ada rumus baru lagi. Berarti untuk mencari B bagaimana? C plus min A. Ya. Jadi nanti skrip akan mengeksekusi yang ini jika ininya yang belum diketahui. Nah, itu bercabang atau istilahnya percabangan itu menyeleksi data, menyeleksi sebuah kondisi mana yang sesuai, itu yang akan dijalankan di dalam program itu nanti. Kayak tadi itu loh yang contohnya, kalau misalkan belum punya uang, berarti nanti harus bagaimana untuk membayar, apakah pinjam ataukah membuat surat pernyataan. Tapi kalau berurutan, ya udah kalian punya uang bayar langsung aja, itu namanya berurutan tanpa harus berbelok-belok. Atau mungkin kalian disuruh ke genteng misalkan, ngerti genteng kan? Ada yang dari luar Jawa, luar Banyuwangi. Tapi yang lain dari Banyuwangi, berarti kan ngerti genteng. Misalkan dari sini mau ke genteng kan lewat sini kan, lurus ke sana ke utara. Dan ternyata di sana ada kegiatan ditutup jalannya. Nah, berarti kan kalian membutuhkan sebuah solusi kan. Jika jalan sana ditutup, maka saya akan mencari jalan lain, mungkin lewat sana ke arah Jogja. Nah, percabangan itu seperti itu. Jadi mencari sebuah solusi kan. Jadi kondisi mana yang akan dijalankan, dan nanti bisa diimplementasikan di programnya. Kemudian sekarang mungkin ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Oh, ada lagi apa? Gimana? Untuk penulisan if ada aturannya. Kalau ada sebenarnya penulisan if itu ada aturannya. Nah, kebetulan kita hari ini nanti kita mengimplementasikannya di Visual Studio. Nah, tadi sudah saya tampilkan di awal tadi. Yang ini. Kalau di Visual Studio sintak dasarnya ini ada if, then ini, kemudian ada and if-nya ini. Ini sintak dasarnya penulisannya if. Ini kalau di Visual Studio loh. Kalau nanti kalian belajar Java itu sudah berbeda, tapi penerapannya tetap menggunakan if. Tapi sintaknya seperti apa itu sudah berbeda. Atau nanti kalian belajar lagi di PHP, ya ada if, tetap ada. Di bahasa pemrograman apapun, struktur kontrol percabangan itu akan tetap digunakan. Bedanya ya mungkin bahasanya seperti apa gitu aja. Tapi semuanya di bahasa apapun itu bisa digunakan. Bahkan mungkin yang nggak kalian tahu itu di Word itu bisa dikombinasikan dengan script Visual Basic, dan itu bisa diterapkan if jika nanti dibutuhkan. Bisa. Nah, kalau di Visual Studio sintak dasarnya ya seperti ini. Nah, ada if, ada then, ada and if-nya. Yes, and if itu penutup. Intinya pembukanya if then ini, dan penutupnya and if itu saja. Ada lagi? Sudah? Ya, kalau sudah sekarang kita coba buat program. Silakan dibuka Visual Studio-nya. Visual Studio. Langsung saja new project
project kasih namanya apa ya? Misalkan bilangan ganjil gitu. Bilangan gitu aja guys. Bilangan. Namanya dikasih bilangan. Kemudian di OK. Ini saya pengen buat mencari angka. Pengen mencari angka itu angka ganjil atau genap. Titenannya dia kalau ganjil dan genap itu. Coba matematikanya bagaimana? Jadi ini bisa diimplementasikan di pemrograman itu, kita bisa mengetahui angka itu angka ganjil atau genap gitu loh. Nah, itu bisa diimplementasikan. Sekarang tambahkan text box satu aja. Text box satu. Kemudian button satu. Kemudian label satu di atasnya text box. Kemudian label 2 di bawahnya text box. Ini kelihatan ya? Gak kecil ya. Buat desain seperti ini dulu. Nah, ini kita mau mencari sebuah angka itu bilangan ganjil atau genap. Itu aja. Labelnya, teksnya diganti label yang pertama, teksnya silakan diganti masukkan angka. Label yang kedua, teksnya ini diganti min aja. Karena ini fungsinya nanti untuk menampilkan hasilnya. Kemudian buttonnya, teksnya diganti proses. Sudah? Belum? Yang lain? Sudah? Kalau sudah, sekarang masuk ke tombol proses. Silakan di double klik di tombol proses ini. Nah, kita masuk di scriptnya. Script. Jadi jika ini kan untuk menentukan nilai yang kita inputkan di text box 1 itu nilai ganjil atau genap. Itu. Nah, scriptnya seperti ini. If jika text box 1 .text mod 2 itu apa? Matematika dibagi 2 sama dengan 0, maka kita enter lah. Kalau di Visual Studio itu secara otomatis ada if-nya sebagai penutup. Enaknya itu, jadi nggak usah nulis penutupnya, otomatis penutupnya itu ada sendiri. Ini bacanya gini, jika text box 1 itu kan nanti text box 1 akan diisi angka.
dibagi dua terus hasilnya 0, berarti itu adalah angka genap. Berarti label 2 dot text sama dengan ini adalah angka genap. Jadi jika text box 1 itu misalkan diisi angka, kemudian angka itu dibagi dua terus dan itu nanti sampai 0, berarti itu adalah angka genap. Nanti seperti itu. Kemudian kondisi yang kedua itu menggunakan else if. Jika sama, karena yang dibaca adalah text box 1, ini sama aja. Mod 2 sama dengan 1, maka berarti nanti text box 1 itu akan dibagi dua terus. Tapi kalau nanti masih menghasilkan angka 1, masih sisa 1, berarti itu bisa dideteksi kalau angka itu adalah angka ganjil. Berarti label 2 dot text sama dengan, kemudian double ketik, ini adalah angka ganjil. Nah, ini kondisi yang kedua. Jadi sudah ada dua kondisi di sini. Bilangan genap atau ganjil itu kan diketahui bisa dari angka-angka yang bulat saja. Kadang kan kalau user atau pengguna itu kan inputnya biasanya ngawur. Ngawur itu biasanya berbentuk angka atau berbentuk pecahan desimal. Itu kita antisipasi. Kondisi yang ketiga seperti ini. Saja label 2 dot text angka tidak terdefinisikan. Jadi di situ ada tiga kondisi yang bisa dieksekusi atau dijalankan. Yang pertama adalah untuk mencari bilangan genap. Jadi bilangan itu akan dibagi dua terus. Kalau nanti sampai 0 itu berarti itu adalah bilangan genap. Nah, yang kedua itu adalah kebalikannya dari kondisi yang pertama. Jadi kondisi pertama tadi habis, ini masih sisa 1. Berarti kalau masih sisa 1 itu berarti bisa dipastikan angka itu ganjil. Sekian. Ada yang sudah? Coba di running. Berhasil apa enggak? Running, coba masukkan angka. Angka bebas ya? Tiga, benar enggak? Lanjut benar. Coba yang benar, coba cari yang benar. Nah, kalau selain dari angka itu, misalkan coba dimasukkan desimal.
komanya. Komanya pakai titik apa koma? Bukan. Di komputer kan biasanya koma itu menggunakan titik. Karena kan settingan komputer berbeda-beda. Coba yang titik apa koma Mas? Coba 5, berapa gitu loh. 5,4. Pakai koma. Nah, kalau angka tidak terdefinisikan. Jadi misalkan ada user yang inputnya nggak benar, itu nanti ada pesan angka itu tidak terdefinisikan. Itu. Yang lain bagaimana? Sudah belum? Coba langsung dijalankan kalau sudah. Stop dulu. Lihat langsung di sini. Yang kotak itu. Ini sudah berhasil. Kira-kira dari sini ada yang ditanyakan? Sudah ya? Bisa ya? Nah, bisa. Tinggal nanti diimplementasikan dengan kondisi atau kondisi-kondisi yang berbeda. Tapi pada dasarnya penerapan if then ya seperti itu. Jadi ketika syaratnya terpenuhi, berarti nanti yang dieksekusi yang mana. Jadi misalkan pertama ini sudah terpenuhi, ini juga akan dibaca ini, karena di sini sudah terpenuhi. Tapi kalau ini yang pertama tidak terpenuhi, dia akan meloncat ke kondisi yang kedua. Jika kondisi yang kedua sudah terpenuhi, ya sudah, ini yang terakhir nggak akan dibaca lagi. Itu adalah penerapan if. Nah, ini nanti akan bisa diimplementasikan di pemrograman yang lain. Sekarang kalau sudah cuman berapa detik terus keluar lagi. Dia tulisan batas limit tercapai. Bukan. Coba.
Ada kesulitan? Ya. Jangan lupa diisi semuanya. Jadi dibagi, yang satu mengerjakan flowchart, yang satu membuat program. Jadi kelompoknya biar bekerja semuanya. Jadi dibagi. Ada yang desain, ada yang buat algoritma, ada yang mendesain user interface-nya, kemudian nanti ada yang membuat programnya.
Oke, sudah berapa persen? Pengerjaannya ada 50%, 75. Hilmi, kelompok Hilmi berapa persen? Berapa? 30? 40%. Udah, lanjutkan. Madina, kelompoknya sudah berapa persen? 50. Yustin berapa persen? 45. Lanjutkan dulu.
kondisi yang kedua itu enggak dilakukan. Apa yang benar dilakukan itu enggak? Silakan dibuat untuk menghapus. Nanti waktu presentasi, satu mempresentasikan, satu temannya sebagai operatornya. Jadi yang ada di depan komputer, jadi yang menampilkan, satunya yang
mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan sama temannya. Sekali-kali ada. Presentasi. Gimana? Sudah selesai semuanya? Oh, belum. Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Jadi silahkan nanti dipersiapkan untuk presentasi. File-filenya di copy di flash disk. Nanti yang satu presentasi, kemudian yang satunya sebagai operatornya yang menjalankan komputernya di depan. Siap. Yang sudah silahkan disiapkan. Oke, sudah siap. Bentar lagi presentasi. Disiapkan dulu.
Sudah, ayo, pakai. Tugas. Ya, silakan diperhatikan teman kalian presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Ingin mempresentasikan kamu satu ini mempresentasikan langkah kerja program aplikasi dari permasalahan Pak Mamiti. ini dibaca kondisinya. Pak Mamiti adalah salah Langsung ke nomor 3 saja. Oh, langsung disebutkan alat. alat dan bahan yang dibutuhkan: komputer, browser, Visual Studio 2010. Skenario permasalahan: Pak Mamiti ingin membuat program aplikasi konversi nilai dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nilai 91 sampai 100, predikat sangat baik. Jika nilai 81 sampai 90, predikat baik. Jika nilai 71 sampai 80, predikat sedang. Jika nilai 61 sampai 70, predikat cukup. Nilai 0 sampai 60, predikat kurang. Siswa menyusun jadwal pembuatan proyek. Tahapan-tahapan perancangan proyek: 1. Menyusun algoritma. 2. Mendesain user interface. 3. Membuat program aplikasi. Langkah pembuatan proyek: pembuatan algoritma. Algoritma untuk menyelesaikan proyek tersebut adalah: pertama, mulai, terus memasukkan nilai. Jika nilai 91 sampai 100, maka predikat sangat baik. Jika nilai 80 sampai 90, maka predikat baik. Jika nilai 71 sampai 80, maka predikat sedang. Jika nilai 61 sampai 70, maka predikat cukup. Nilai 0 sampai 60, maka predikat kurang.
kemudian program aplikasinya. Silakan di situ di kelompoknya itu kan ada tabel di LKPD-nya yang di situ ada 10 nomor, kemudian ada input angka dan hasil. Silakan ini dijalankan dulu, dijalankan. Silakan kamu menginput angka sampai 10 kali di masing-masing penginputan, kira-kira hasilnya apa silakan dicatat. Bebas angkanya. 99 itu ada konversi, nilai Anda sangat baik. Dicatat di tabel ya. Yang pertama 99, hasilnya nilai sangat baik. Ya, lanjut terus. Ada tombol hapus itu loh. 101 coba. Nilai terlalu banyak. Terus angka bebas, angka berapapun. Yang penting untuk menguji programnya, penggunaan if-nya bisa jalan atau tidak. 5. Konversi nilai Anda kurang. Sudah. Nah, jadi semuanya programnya bisa berjalan dengan baik. Sudah. Nah, silakan tutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kalian. Jadi teman kalian sudah bisa mengimplementasikan penggunaan if-nya lebih dari 2. Di situ untuk membuat konversi bilangan. Jadi misalkan menginput bilangan 70, berarti nanti predikatnya apa. Nah, itu sudah bisa diimplementasikan dalam program aplikasi. Yang lain presentasinya minggu depan saja karena waktunya hampir habis. Dilanjut minggu depan ya. Kemudian sekarang setelah kegiatan pembelajaran hari ini, kegiatan selanjutnya adalah evaluasi tes. Jadi kira-kira pengetahuan yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru tadi itu bisa kalian terima atau tidak. Sekarang kegiatannya adalah evaluasi. Buka browsernya, browser, ketikkan alamat itu bit.ly/evaluasi
evaluasi percabangan. Waktunya 5 menit. Silakan diisi namanya, nama lengkap, bit.ly/evaluasi percabangan. Nah, silakan diisi. Bisa melihat bahan ajarnya atau bisa browsing di internet boleh. Yang penting evaluasinya dikerjakan. Di menit.
Sudah? Waktu habis. Sudah? Sudah. Sudah. Kalau sudah, karena waktunya hampir habis, saya ingin membuat kesimpulan. Atau kalian silahkan menyimpulkan kegiatan pada hari ini, pembelajarannya maksudnya, materi yang sudah didapat itu seperti apa. Silahkan akses itu, buka browser lagi. Silahkan dicatatkan kesimpulannya kegiatan pada siang hari ini. Silahkan dimasukkan di situ. Pak bebas. s.id/1mfgg. Kalau nggak bisa hurufnya di yang bisa, silakan langsung diisi nama lengkap, kemudian kesimpulannya apa. Nanti saya tunjuk satu untuk disampaikan kepada teman-temannya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini silahkan dimasukkan di situ di Google Form, masukkan nama lengkap, kemudian isi kesimpulan pembelajarannya apa. Kesimpulan dikit, jangan lupa namanya, nama lengkap. Sudah? Coba saya sekarang pengen melihat kesimpulannya yang sudah kalian inputkan. Benda. Coba kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya adalah fungsi dari struktur kontrol cabangan adalah untuk menentukan kode program, nama yang akan dikerjakan. Jadi ketika syarat untuk menghasilkan output terpenuhi, maka kode program terpenuhi. Dan terima kasih. Jadi adalah kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini. Kita sudah belajar struktur kontrol percabangan itu dengan menggunakan if. Kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini sudah saya coba sekian. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar materi struktur kontrol perulangan. Jadi kalau kemarin di gambar itu ada mobil yang muter aja, itu namanya adalah nanti struktur kontrol perulangan. Kita akan belajar itu di minggu yang akan datang atau Senin yang akan datang. Jadi silahkan nanti dipelajari terlebih dahulu di bukunya, di buku panduannya itu atau modul pembelajaran terkait dengan struktur kontrol perulangan itu seperti apa. Kemudian nanti bisa diimplementasikan ke program itu nanti seperti apa. Dari sini ada yang ditanyakan lagi? Dan kalau sudah silakan komputernya dimatikan. Filenya jangan lupa disimpan terlebih dahulu.
disimpan, kemudian komputernya dimatikan. Ya, baiklah, untuk kegiatan pada siang hari ini, sebelum saya akhiri kegiatannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan pembelajaran kita dapat membawa manfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.